Pemkot Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tengah membangun flatway Sikambing Belawan sebagai salah satu upaya mengantisipasi risiko banjir, terutama di Kecamatan Medan Selayang dan Medan Sunggal. Adapun fungsi flatway ini untuk mengalihkan aliran air dengan kapasitas pengalihan debit sekitar 30 meter kubik per detik, sehingga beban Sungai Sikambing dapat berkurang. BPBD Kota Medan pada Oktober 2025 melaporkan 7 kecamatan dengan 3.181 rumah dengan total puluhan ribu orang menjadi terdampak banjir. Adapun kecamatan tersebut, yaitu meliputi Kecamatan Medan Labuhan Johor, Maimun, Baru, Petisah, Polonia, dan Selayang. Selama ini sampah menjadi sebab utama dari pendangkalan sungai, dan jika sungai meluap akan terjadi banjir. Namun, upaya normalisasi sungai juga harus dilakukan dengan memperhatikan warga di bantaran sungai yang selama ini juga menjadi sebab sekaligus terdampak paling riskan dari banjir kota. Terlebih, Sungai Deli kerap meluap saat musim hujan tiba. Hal ini dikarenakan kondisi sedimentasi dan penyempitan sungai yang masih tinggi. Kapasitas sungai masih perlu ditingkatkan lagi agar bisa menampung debit air lebih besar, termasuk perluasan saluran dan pengerukan yang terus berjalan dan terkontrol oleh pemerintah dan warga kota. Karena salah satu penyebab banjir yang hingga saat ini masih belum bisa teratasi secara signifikan karena faktor struktural dan kelembagaan yang masih berjalan sendiri-sendiri, ditambah perilaku sosial masyarakat yang perlu dididik dalam melestarikan lingkungan di tengah krisis dan perubahan iklim. Medan awalnya merupakan sebuah kampung kecil di antara pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Kampung yang dihuni oleh masyarakat etnis Karo dan Melayu ini telah mengenal perdagangan hasil bumi seperti lada dan rempah-rempah. Di awal perkembangannya, Kota Medan dikenal dengan nama Medan Putri. Lokasi ini sangat strategis sebagai jalur perdagangan dan berfungsi sebagai pelabuhan transit penting. Awal pembangunan Kota Medan tidak terlepas dari upaya seorang tokoh bernama Guru Patimpus Sembiring Pelawi yang dimulai pada 1590. Guru Patimpus memulai pembangunan Kota Medan dengan membuka kawasan hutan di antara Sungai Deli dan Sungai Babura. Kini, dua sungai yang membelah Kota Medan tersebut menjadi pusat kota. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa Guru Patimpus sebagai pendiri awal pembangunan Kota Medan tidak hanya berkontribusi dalam membuka basis fisik kota, tetapi juga mengembangkan jaringan sosial dan ekonomi yang menjadi kekuatan pembangunan dan masyarakat. Dulu, Sungai Deli menjadi urat nadi perdagangan di Kota Medan. Tetapi setelah 2 abad sejak masa kejayaan industri perkebunan, dengan pergerakan bangsa Eropa sejak sekitar tahun 1863, seorang tokoh perkebunan bernama Jacob Nienhuys. Tapi kini, riwayat Sungai Deli sangat memprihatinkan. Kini, Sungai Deli harus menampung limbah domestik, sampah, dan industri, dan kontaminasi mikroplastik tinggi yang diperparah dengan masuknya musim hujan. Plus, permukiman padat penduduk di bantaran sungai semakin memperparah masalah sampah dan sanitasi yang menyebabkan kualitas air buruk, penurunan keanekaragaman hayati, dan tentunya risiko bencana hidrologi seperti banjir. Faktor-faktor inilah yang menjadi sebab Sungai Deli tak lagi mampu menanggung air hujan yang semestinya menjadi rahmat alam, tetapi menjadi tertuduh sebab kebanjiran. Kenangan indah Sungai Deli waktu dulu pun semakin disamarkan dengan adanya pembangunan jembatan di berbagai lokasi yang arsitekturnya menutupi pandangan ke arah sungai. Pemerintah memang tengah berupaya untuk membebaskan Medan dari ancaman banjir. Tetapi, periode per periode berganti, wali pun berganti. Janji politik manis didengar,
pahit dirasa. Banjir terus menyerobot membasahi kasur-kasur tempat rehat warga kota. Pembangunan kolam retensi dan detensi sedang berjalan, yang dinilai akan bisa mereduksi banjir beberapa persen sesuai daya tampung setiap kolam di berbagai lokasi. Dalam studi pembangunan pendekatan Sponge City, Kota Berpori menekankan peningkatan kemampuan kota dalam menyerap, menahan, dan mengelola air hujan secara alami dengan mengintegrasikan infrastruktur hijau seperti taman, kolam retensi, dan permukaan berpori, dan biru, sungai, danau. Konsep ini membantu mengurangi limpasan air, meningkatkan infiltrasi, dan mengurangi risiko banjir perkotaan secara signifikan. Pendekatan pembangunan ini menjadi hal yang menarik untuk dipelajari, khususnya untuk mempersiapkan kota Medan sebagai kota masa depan dan berkelanjutan. Secara implisit, pembangunan kota ini telah mengadopsi Sponge City dengan adanya pembangunan footway dan kolam retensi. Namun, tantangan dari pendekatan ini yaitu membutuhkan anggaran yang tinggi, kompleksitas teknis, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan perlunya kebijakan serta regulasi yang mendukung.